Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fikria dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada matkul bimbingan konseling di sekolah dasar. Pertama, kita akan membahas tentang urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar. Bimbingan konseling di sekolah dasar sangat penting karena menjadi fondasi awal dalam membentuk karakter peserta didik sejak dini. Layanan ini membantu peserta didik memahami emosionalnya, lalu membantu hubungan sosial yang sehat, dan membantu mengambil keputusan secara baik. Menurut saya, calon guru penting memiliki kemampuan ini agar mampu menanamkan nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang selaras dengan tujuan dari pendidikan nasional. Contohnya yaitu seperti pada anak kelas 3 SD yang suka bekerja sama dalam kelompok kecil dan sangat senang bila diberi tanggung jawab seperti menjadi ketua kelas, lalu seperti menjadi ketua piket harian. Yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik anak usia sekolah dasar. Anak usia SD umumnya sekitar 6 sampai dengan 13 tahun. Berada pada tahap konkret operasional, artinya mereka mulai memahami dunia lewat hal-hal nyata dan pengalaman langsung. Mereka juga mulai belajar bersosialisasi, meniru, dan sangat terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya pada anak kelas 3 SD, mereka sangat senang dalam berkelompok kecil dan senang diberi tanggung jawab seperti menjadi ketua kelas dan juga piket harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fikria dan Habibah Dinda Kirana. Saya akan mewawancarai siswa kelas 3 SD tentang problem atau permasalahan apa yang ada di lingkungan sekolahnya. Simak terus ya. Halo, namamu siapa? Hai, nama aku Dinda. Aku kelas 3 SD. Wah, hebat ya, kamu udah kelas 3. Kamu SD di mana sih? SD Negara 11 Kamu kalau berangkat sekolah naik apa? Jalan kaki karena dari rumah ke sekolah dekat. Oh, dekat. Terus aku mau nanya nih, kamu rajin gak sih sekolahnya? Iya. Kenapa? Apa yang bikin kamu rajin untuk berangkat ke sekolah setiap hari? Karena banyak teman-temannya juga baik. Terus habis itu kamu kemarin udah ngelakuin kebaikan apa di sekolah? Menolong teman. Menolong teman. Kenapa kenapa lagi sedih atau lagi bagaimana? Lagi sedih, Sedihnya kenapa? dimusuhin teman. Coba dong, aku mau dengar ceritanya. Kan kamu bilang teman kamu dimusuhin, terus kamu tolongin. Boleh nggak diceritain? Boleh. Jadi teman aku dimusuhin. Nah, Terus terus aku membantunya. iya. Terus aku juga dimusuhin. Oh, kamu dimusuhin gara-gara kamu nemenin teman kamu yang dimusuhin. Itu yang bikin kamu nggak nyaman juga ya buat berangkat ke sekolah. Kamu gitu ya, kalau ada teman yang dimusuhin, kita nggak boleh ikut musuhin teman itu karena kan kita nggak tahu awal permasalahannya di mana. Jadi kita nggak boleh ngedengar dari satu pihak. Kita udah bagus, udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus abis itu kalau di lingkungan sekolah Dinda, tempatnya ada apa aja sih? Ada ruangan apa aja? Ada ruang kelas, ruang perpustakaan, pojok baca, dan pos sapam. Terus di lingkungannya itu masih ada sampah-sampahnya atau enggak? Lumayan. Lumayan. Terus Dinda nih kalau misalnya jalan nih berkeliling
habis itu di suatu sudut Dinda melihat sampah. Dinda apakan sampah itu? Diambil terus dibuang ya? Iya. Terus misalnya temen Dinda nih ada yang buang sampah sembarangan, buang sampah aja sembarangan, nggak pada tempatnya. Terus Dinda, apa yang Dinda lakuin ke sampah itu dan ke temen Dinda yang buang sampah itu? Sampahnya aku ambil, terus aku buang, lalu temannya aku tegur. Iya betul, bagus banget ya. Abis itu temennya ditegur secara baik-baik dan sendiri. Kalau di depan orang ramai kan nanti dianya malu ya. Kalau di sekolah Dinda tuh paling suka pelajaran apa aja sih? Bahasa Indonesia, Kenapa Dinda suka bahasa Indonesia? karena gampang. Karena mudah ya. Terus ada nggak sih guru yang menurut Dinda tuh nggak Dinda sukai? Kenapa guru itu nggak Dinda sukai? Ada. Apa guru apa? Ya kenapa? Karena jahat. Jahatnya kenapa? Kenapa Dinda bisa menyimpulkan kalau ibu guru itu atau pak guru itu jahat? Suka ngomel-ngomel. Oh, suka ngomel-ngomel. Ngomelin apa? Dinda pernah kena omel. Pernah. Kenapa? Karena lari-larian. Berarti guru Dinda itu menegur Dinda agar tidak lari-larian, itu bukan ngomel. Dia menegur Dinda biar nggak lari-larian karena takut terbentur meja atau jatuh. Nanti kalau Dinda jatuh, yang rugi kan juga badan Dinda, yang sakit juga badan Dinda. Makanya guru Dinda menegur Dinda, bukan guru Dinda jahat sama Dinda. Terus habis itu Dinda kalau misalnya di sekolah nih lagi kesel atau lagi marah sama temen Dinda atau sama guru Dinda, Dinda tuh biasanya ngapain sih? Menyendiri. Menyendiri? Di mana menyendirinya? Di kelas lah. Oh di kelas. Emang kenapa kalau misalnya dideketin sama temen Dinda atau sama yang lain, nanti takut kena marah, takut Dinda marahin dia malah gitu? Iya. Di sini saya akan membahas tentang hasil mewawancarai siswa kelas 3 SD yang bernama Dinda. Kita mendapat 3 buah masalah. Yang pertama tentang perundungan antara siswa. Di sini dalam cerita Dinda menemani teman yang sedang dirundung, lalu Dinda sendiri dimusuhi oleh teman-teman yang merundung. Di sini artinya ada permasalahan sosial pertemanan lah. Yang kedua itu tentang kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Karena dalam cerita ini Dinda berkata bahwa sekolahnya masih terdapat sampah berserakan di mana-mana. Lalu juga temannya ada yang membuang sampah sembarangan. Hal ini menunjukkan kurangnya rasa peduli atau menjaga kebersihan di lingkungan sekolah atau sekitar. Lalu yang ketiga yaitu permasalahan tentang kesalahpahaman antara guru dan peserta didik. Karena di cerita ini dia bilang bahwa gurunya ini jahat karena sering mengomel. Padahal sebenarnya kemungkinan besar guru ini sedang memberi arahan yang benar, karena untuk menuntun peserta didiknya ini agar lebih disiplin dan bisa diatur. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang sebagai praktisi sekolah, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan terhadap masalah yang sering terjadi di sekolah dasar. Yang pertama, saya akan meningkatkan layanan bimbingan konseling untuk secara rutin untuk membangun emosional pada peserta didik, lalu menyelesaikan konflik, dan terakhir itu untuk menanamkan karakter positif pada diri peserta didik. Lalu yang kedua, menanamkan nilai-nilai moral dan empati yang tinggi. Yang ketiga, melibatkan guru, peserta didik, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Lalu yang keempat, memperbaiki komunikasi antara guru dan siswa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sekian video yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.